إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sidang Jumat, ikhwan sekalian yang saya cintai, pada hari ini, pada khutbah Jumat ini, khatib mengajak pada diri sendiri dan jamaah untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada tauhid, agamanya para nabi dan rasul, seruan atau dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah at-tauhid. At-tauhid yang menjadi asas di dalam dinul Islam, yang membedakan, memisahkan mana yang mukmin dan mana yang kafir, yang membedakan mana mukmin yang muwahhid, yang bertauhid, mukmin yang sempurna tauhidnya, dengan mukmin yang telah dicampuri dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada semua para nabi dan rasul untuk mengajak manusia, berdakwah kepada manusia. Firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, dan kami perintahkan kepada mereka, "U'budullaha", sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah yang kita kenal dengan nama taghut. Ajaklah manusia untuk beribadah kepada Allah dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Maka awal pertama kali dakwah setiap nabi dan rasul adalah u'budullaha wajtanibut taghut, yakni kalimat la ilaha illallah. Tidak ada satupun ilah. Ilah artinya adalah segala yang disembah, sesuatu yang disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati melainkan Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Karena di sana manusia telah menjadikan sebagian atau yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sebagai ilah, Tuhan-Tuhan selain Allah.
Dan sebagian manusia lagi telah mengangkat manusia yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka la ma'buda bihaqqin illallah. Untuk beribadahlah, untuk tauhidlah Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud adalah agar mereka mentauhidkanku, mengesakanku dalam beribadah kepadaku. Sidang Jumat yang saya muliakan, tauhid dalam Islam ada 3 macam. Yang pertama, tauhidur rububiyah, mengesakan Allah di dalam penciptaan, di dalam kekuasaan, dan di dalam pengaturan di alam semesta ini, bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Tauhid ini ada pada setiap manusia, dan seseorang tidak dianggap mukmin, belum masuk Islam, kalau dia hanya meyakini tauhid rububiyah. Karena tauhid ini pun ada pada kaum musyrikin, pada orang-orang kafirin, pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah, ketika turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Berulang-ulang Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafirin, mereka adalah orang-orang musyrikin. Cukup bagi kita surat yang sangat singkat, Qul ya ayyuhal kafirun. Padahal mereka mengakui, meyakini bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan mereka Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi Allah, yang menghidupkan dan mematikan Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, menceritakan keyakinan mereka kaum musyrikin dan kafirin yang ada pada zaman Nabi, dan seterusnya sampai hari ini, dan seterusnya sampai hari kiamat. Allah perintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakan, segala puji bagi Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak tahu, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah qul fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari beribadah kepada Allah, dari mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan, qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang telah memberikan kepada kamu, yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan pada kamu, dan siapakah
yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapakah yang mengatur sekalian urusan ini, segala urusan ini? Mereka akan menjawab, Allah. Maka kenapa mereka tidak mau bertakwa kepada Allah? Katakan, faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui tauhid rububiyah, mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah? Kenapa mereka tidak sujud dan rukuk hanya kepada Allah? Sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa, bertauhid kepada Rabbul Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sidang Jumat yang saya muliakan, dari khutbah yang pertama kita mengetahui bahwa orang-orang musyrikin pada zaman Nabi, mereka membuat berhala, patung dengan tangan-tangan kotor mereka, patung-patung yang tidak bisa berbicara dan mendengar, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka tidak meyakini bahwa patung-patung itulah Tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi. Tidak, sama sekali tidak. Karena ketika ditanya, mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah. Tetapi kenapa Allah tetap mengatakan mereka kufur, mereka syirik, mereka kafir, tempat mereka di neraka Jahannam? Karena mereka tidak bertauhid dengan tauhid yang kedua dan ketiga. Tauhid yang kedua, tauhidul ubudiyah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui perantara para nabi dan rasulnya, yang diakhiri dengan kenabian Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tauhid ubudiyah inilah yang memisahkan mana mukmin, mana kafir, bahkan mana mukmin yang bertauhid dan mana mukmin yang telah dimasuki, yang telah mengerjakan sebagian kesyirikan. Ketahuilah bahwa syirik ada dua dalam Islam. Syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua, syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Syirik besar misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka dengan sebagai mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Penghuni kubur itu mereka jadikan sebagai perantara untuk memohon kepada Allah. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati itu, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan mereka menyuruh, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam, kalau sekiranya kita telah tahu hukumnya dan paham. Syirik kecil, saya ambil contoh, walaupun dosanya besar. Karena seseorang melakukan dosa yang paling besar adalah ketika seseorang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ambil contoh yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka memakai jimat. Jimat ini diyakini untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.
Kalau mereka meyakini jimat ini umumnya dipakai untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, kalau mereka meyakini bahwa jimat inilah yang memberikan, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka mereka telah kufur kepada Rabbul Alamin. Karena dengan sendirinya mereka telah menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jimatnya itu. Kalau dia meyakini bahwa jimat itulah sebagai pelaku yang memberikan manfaat dan menolak mudarat atau bahaya dari mereka. Orang pakai jimat macam-macam, ada cincin, ada kalung dan lain sebagainya, ada keris yang digantung setiap malam Jumat dicuci dan seterusnya. Ini dapat mengakibatkan seseorang syirik besar kalau dia meyakini bahwa jimat itulah yang sebagai pelakunya, yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Kalau dia tidak meyakini demikian, tapi dia tetap meyakini bahwa yang memberikan, mendatangkan manfaat Allah, menolak mudarat Allah tabaraka wa ta'ala, yang menolak bahaya dari mereka Allah, tapi mereka jadikan jimat ini sebagai perantara sebab saja, maka mereka telah jatuh kepada syirik kecil. Perbedaannya tipis sekali, dan bagi umumnya kaum muslimin, orang-orang awam tidak bisa membedakannya. Oleh karena itu banyak sekali di antara kita yang terjerumus ke dalam syirik besar. Contoh syirik besar, mereka menyediakan sesajen untuk para jin dan syaitan. Ini syirkul akbar, syirik besar, meminta-minta kepada jin dan lain sebagainya yang tersebar luas di negeri kita ini. Oleh karena itu, sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, mari kembali kepada tauhid. Pelajarilah kembali tauhid kita. Karena tauhid inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari kekekalan di dalam api neraka Jahannam. Kalau dia ditakdirkan masuk neraka, kalau dia bertauhid, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang melakukan kesyirikan, syirik-syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam, maka mereka kekal di dalam api neraka Jahannam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi ibrah bagi khatib dan bagi jamaah, sebagaimana Allah perintahkan kita, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.